Saudara-saudari, para pencinta dan penggemar buku dimanapun Anda berada, kali ini mari kita simak sebuah buku yang berjudul Homo Deus. Jadi, buku ini merupakan sebuah buku yang tergolong bestseller internasional yang kalau saya baca di sini telah terjual lebih dari 4 juta kopi, yang disusun oleh seorang pengarang Profesor Yuval Noah Harari. Beliau juga pengarang buku sebelumnya yang berjudul Sapien. Jadi buku Homo Deus ini berisi tentang kisah masa depan umat manusia. Mari kita coba simak bersama. Di halaman awal banyak sekali para tokoh-tokoh dunia maupun lembaga-lembaga dunia yang telah memberikan komentar terhadap buku ini. Di awal buku ada satu lembaran yang cukup unik, yang isinya adalah kalimat pendek. Saya bacakan: untuk guruku S.N. Goenka 1924-2013 yang mengajarkanku bermacam hal penting dengan penuh cinta. Sepertinya sang penulis mendedikasikan buku ini untuk sang guru, yang kalau di sini disebutkan S.N. Goenka. Kemudian lebih lanjut dari daftar isi, nah di sini ada agenda baru umat manusia. Kemudian bagian pertama adalah Homo sapien menaklukkan dunia, dengan subnya Anthropocene, penanda manusia. Bagian 2, Homo sapien memberi makna bagi dunia, dengan sub para pendongeng, pasangan aneh, perjanjian modern, revolusi humanis. Pada bagian ketiga adalah Homo sapien kehilangan kendali. Nah, ini membuat para pembaca mungkin penasaran, kenapa dikatakan Homo sapien kehilangan kendali? Subnya adalah bom waktu dan laboratorium, pemisahan besar, samudra kesadaran, dan agama data. Wah, belum pernah dengar nih sebelumnya yang disebut dengan agama data. Mari kita simak lanjutan dari buku ini. Kita mulai dari halaman pertama. Jadi agenda baru umat manusia. Pada alinea pertama, saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucak-ngucak kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ini penyampaian dari 2 baris kalimat di sini. Penyampaiannya terkesan sangat puitis dan melankolis ini. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-marut di cermin, menyeduh segelas kopi, dan membuka buku harian. Tanda kutip, mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Ini pembukaan yang puitis, pembukaan yang indah dari sang penulis, agar kita diajak untuk melihat apa agenda hari ini. Saya lanjutkan membaca. Selama ribuan tahun, jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. Jadi ada jawaban yang tetap tak berubah dari sebuah pertanyaan. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina di abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Nah, ada 3 masalah ini yang selalu menyibukkan pikiran orang di berbagai wilayah, di berbagai tradisi, dan di berbagai situasi, ruang, dan waktu. Dilanjutkan membaca, kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Ternyata 3 hal tersebut adalah
kelaparan, wabah, dan perang. Yang ketiga, generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial, tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Jadi berbagai cara sudah ditempuh, baik secara religius maupun peralatan-peralatan pembangunan institusi maupun sistem sosial, namun rupanya masih belum bisa mengatasi tiga hal yang disebut dengan kelaparan, epidemi, dan juga kekerasan atau perang. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan, atau karena alam kita hanya memang belum sempurna, dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Jadi ini sudah disimpulkan oleh banyak pemikir, banyak nabi, bahwa memang ini adalah rencana kosmis Tuhan, atau memang alam yang memang belum sempurna. Demikian pendapat yang berkembang, yang dinyatakan oleh penulis. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi. Tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Artinya mulai ada titik terang, ada harapan. Walaupun belum tuntas, tetapi bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang. Dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna. Biasanya mengatakan hal seperti itu. Atau takdir Tuhan sudah terjadi. Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyelidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Nah, ini sudah terjadi kondisi yang agak berbalik. Dulu penyakit bahkan kematian sering disebabkan oleh kekurangan makan, tetapi di suatu situasi kini justru orang sakit bahkan orang meninggal karena kelebihan makan makanan yang mungkin tidak sehat. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan mati. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Ini masalah selera ini. Jadi kemampuan untuk mengendalikan selera, untuk memilih dan memilah makanan yang tepat, ini sepertinya berkontribusi terhadap kematian. Karena itu, sekalipun para CEO dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru.
Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang mengendalikan semuanya di puncak agenda manusia? Nah, saya ulang membacakan. Ketika kelaparan, wabah, dan perang sudah dapat dikendalikan, maka ada pertanyaan, apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Kalau 3 agenda yang cukup berat itu terselesaikan, apa agenda selanjutnya? Sebuah pertanyaan, tanda tanya. Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan kekinian dan juga masa depan. Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis? Apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Jadi ketika dunia ini sudah sehat, makmur, dan harmonis, apalagi? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Jadi kekuatan-kekuatan baru yang disebutkan oleh sang penulis di sini adalah pertama adalah bioteknologi, yang kedua adalah teknologi informasi. Ini akan dahsyat. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Tanda tanya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Jadi sebelum itu dijawab, maka penulis akan berkilas balik untuk membahas bagaimana kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif, atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari $2 sehari? Jadi sepertinya sang penulis mendetek masih ada orang-orang yang kekurangan dengan penghasilan kurang dari $2 sehari. Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Tanda tanya. Jadi semua yang disebutkan itu pada faktanya masih terjadi. Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21, sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang. Nah, ini adalah pembukaan dari buku Homo Deus. Jadi nanti kita akan jeda sejenak di bagian ini untuk melanjutkan kepada bagian garis kemelaratan biologis. Demikian para penggemar dan pencinta buku, bagian awal dari buku Homo Deus. Sampai ketemu pada bacaan berikutnya, yaitu garis kemelaratan biologis.